ingin menanyakan keadaan terlebih dahulu nih. Untuk Bapak Bupati, bagaimana keadaannya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sepertinya setelah jalan sehat lebih sehat lagi ya Pak ya. Oke, baik, selanjutnya kepada Bapak Budiman, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Sehat. Kalau Pak Budiman ini semangat dan wajahnya yang selalu ceria itu selalu terlihat terus ya. Baik, selanjutnya Bapak Wahidin, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya Pak Ponco, bagaimana keadaannya? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian Bu Erlita, alhamdulillah sehat. Dan ini Bu Nelul Fauziani, guru TK, biasanya jawabannya akan beda ya. Bagaimana kabarnya Bu Nelul? Nah, itu tadi ciri khas nih kalau guru anak SD ya, anak TK maksud kami, luar biasa sekali. Baiklah, Bapak dan Ibu narasumber, perkenankan kami di sini untuk menjadi pemandu talk show pada pagi hari ini, di mana pertanyaan-pertanyaan akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu narasumber. Untuk pertanyaan pertama nih, yang pertama kami tujukan kepada Bapak PJ, Bapak Dr. Handes Muhammad Firsada MSI. Bapak, Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memiliki pendidikan karakter ya Pak, yang namanya sudah terkenal di mana-mana, Nemo SSL. Menurut Bapak nih, sebagai PJ Bupati selama di sini, bagaimana Bapak melihat pendidikan karakter tersebut dan bagaimana penerapannya yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya menjadi pejabat Bupati Tulang Bawang Barat, saya langsung melihat secara sampling bagaimana standar pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara saya bisa melihat bahwa memang pendidikan itu kan harus punya standar minimum. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan itu ada empat unsur yang memenuhi ya. Sarana prasarana, kurikulum, guru, dan siswa. Menurut Pak Budiman, bagaimana Pak kaitan antara pendidikan dengan Nemo SSL? Silakan Pak. Mohon izin Pak Bupati, para narasumber dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita melihat tentang bagaimana pendidikan dan kaitannya dengan Nemo SSL, saya rasa tadi sudah secara gamblang dijelaskan oleh Pak Bupati, Pak Pejabat Bupati, bahwasanya dalam upaya kita sekarang ini adalah tantangan paling berat berkaitan dengan karakter. Ini merupakan sebuah tantangan yang cukup berat di era sekarang, di mana digitalisasi itu cukup membuat orang tua sekarang was-was dengan anak-anak. Sehingga pendidikan kita ini, guru itu diharapkan mampu mengarahkan, mendidik anak agar mereka itu mempunyai semangat Nemo SSL. Artinya Nemo SSL ini harus ditanamkan pada guru untuk betul-betul bagaimana mendidik agar karakter anak-anak ini bisa menjadi lebih baik. Bagaimana mengantisipasi perkembangan teknologi supaya kita bisa mendapatkan anak-anak memiliki masa depan yang baik. Ini itu sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiman. Ternyata dengan cepatnya bergulir zaman, begitu juga pengembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga ada dampak negatif dan positif. Jadi dampak negatifnya yaitu tadi ya Pak, yang banyak hal-hal yang ditiru tidak baik oleh anak-anak. Akan tetapi kita bisa menyeimbangkannya dengan pendidikan Nemo yang diciptakan oleh Tulang Bawang Barat. Ini gunanya untuk membatasi supaya anak tidak terlalu mengikuti zaman, terutama yang berbau negatif begitu. Buat Pak Poncon. Pak Ponco ini adalah seorang pengusaha ya, dengan terkenal jamu gendis. Oke. Sebagai seorang pengusaha nih, bagaimana Bapak melihat pendidikan sejauh ini dan pengembangan pendidikan yang berbasis ekologi di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Selamat
Pagi Bapak Ibu semuanya, izin berbagi cerita Pak di sini sebagai pelaku usaha yang memang sekarang fokus di bidang pertanian Pak. Saya melihat pendidikan saat ini seiring dengan judul tema di atas, transformasi guru gitu. Di dunia usaha pun juga sama Bapak Ibu. Jadi perkembangannya itu begitu cepat Pak. Jadi sudah bukan 4.0 lagi, 5.0 udah society gitu. Dimana kita berwirausaha juga menuju ke arah yang lestari. Tidak hanya sekedar melihat profit, tapi juga kita harus bisa berimpact kepada masyarakat dan sekitar gitu. Nah, dari situlah saya berkontribusi dari sisi usaha, tergabung di dalam Asosiasi Sahabat Anak Indonesia, yang itu juga peduli terhadap Kabupaten Layak Anak, yang konsen juga di sekolah ramah anak Pak. Jadi dari sisi itu kita memberikan kontribusi kepada anak-anak sekolah di Bapak. Harapan kami sebagai pelaku usaha juga, saya pribadi juga berharap bisa terwujud kolaborasi Pak Billy ya. Jadi kolaborasi antara pelaku usaha dengan dunia pendidikan selaras dengan Menemo SSL yang memang dijalankan di Kabupaten Lombok Barat. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tentang guru dan teknologi, sebagian saya simak seperti itu. Saya selaku pengawas ya, sudah keliling Bapak Ibu, mulai dari Tumi Jajar yang paling ujung sampai Gunung Agung perbatasan Mesuji, kemudian Batu Putih perbatasan Waikanan. Semuanya satu ke Lambang Barat sudah saya tempuh semua, sehingga sekolah-sekolah ini ada yang memang teknologi pembelajarannya sudah maju, guru-gurunya, dan ada juga yang belum, sehingga bisa dikatakan belum merata. Cuman kita, termasuk saya selaku pengawas, itu selalu memberikan motivasi untuk selalu guru itu belajar teknologi. Sekarang tidak bisa guru itu meninggalkan teknologi. Nah, jadi guru juga bisa lebih maju, orang tua hubungan dengan sekolah lebih dekat, lebih intensif, kemudian administrasi pengajaran administrasi sekolah juga lebih maju. Itu dengan adanya teknologi. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahidi. Baik, terima kasih kepada Pak Billy, mohon izin Pak Puji Bupati, Pak Kadis, dan Bapak Ibu semua yang di sini. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan bercerita versi saya sebagai seorang kepala sekolah. Walaupun sebenarnya kalau dibilang pengalaman untuk menjadi kepala sekolah itu masih sangat sedikit sekali, Pak Billy. Jadi saya sebagai seorang kepala sekolah itu memiliki strategi dalam hal melakukan pemberdayaan terhadap guru agar melek teknologi. Saya hanya ambil 3 strategi. Jadi strategi yang pertama itu saya harus mulai dari diri saya sendiri. Jadi kalau saya ini adalah seorang kepala sekolah meminta untuk rekan guru saya itu belajar, berarti saya sebagai kepala sekolah juga harus belajar. Contohnya, saya meminta guru-guru kami ini untuk mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar yang dilaksanakan oleh pemerintah secara online. Jadi di pelatihan mandiri itu kan ada serangkaian belajar mandiri, kemudian mengerjakan tugas, post-test, sampai diakhiri dengan melakukan kegiatan aksi nyata, sehingga buktinya kita akan mendapat sertifikat. Nah, setidaknya kepala sekolah harus mendapatkan sertifikat itu sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti pelatihan mandiri tersebut. Nah, setelahnya sehingga kita bisa melakukan pengimbasan kepada guru-guru kita. Jadi yang pertama kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk berubah, baru kita bisa mengembangkan diri orang lain. Kemudian yang kedua itu saya akan meminta rekan kerja saya, guru saya di sekolah itu untuk lebih dekat kepada peserta didik, karena dengan kita memiliki kedekatan kepada peserta didik itu menjadikan kita tahu karakteristik belajar dari peserta didik. Kalau kita tahu karakteristiknya, maka kita sebagai guru akan memiliki banyak alternatif metode mengajar yang bisa kita terapkan di sekolah. Seperti itu.
ketiga adalah sebagai kepala sekolah kita harus bisa memfasilitasi dan memotivasi dari guru kita untuk mengikuti kegiatan pengembangan guru. Kalau dulu kita punya istilah MGMP, KKG. Sekarang istilahnya hanya sedikit bergeser menjadi komunitas belajar. Sehingga nanti pada akhirnya guru-guru yang tergabung dalam komunitas belajar tersebut nanti akan mendapatkan sebuah ide yang nanti bisa mewujudkan sebuah pembelajaran yang baik. Jadi kesimpulannya adalah sebagai seorang kepala sekolah kita cukup ambil semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tuludo, ing manggil bangun karso, tut wuri handayani. Sebagai kepala sekolah, di depan kita harus menjadi teladan. Di tengah kita harus memiliki ide dan gagasan. Dan di belakang kita harus memotivasi guru kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Erlita. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak PJ, Bapak Kadis untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Julia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan dari Bu Julian, yaitu bagaimana jadi seorang guru idah atau panutan bagi peserta didik pada khususnya dan mungkin pada masyarakat pada umumnya ya. Bagi saya pengalaman pribadi, saya mengajar di TK, tentunya saya harus mempunyai kepribadian seperti pada kompetensi guru yang harus ada pada semua guru ya Bu. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, di mana seorang guru mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai akhlak yang baik, bersikap ramah, bersikap sopan, bersikap ulas asih kepada peserta didik kita. Yang kedua yaitu seorang guru hendaknya mempunyai kompetensi sosial, di mana seorang guru bisa bersosialisasi dengan seluruh warga sekolah, yaitu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan peserta didik, dengan wali murid, dan pada umumnya yaitu harus mempunyai sikap sosial yang baik terhadap masyarakat tempat tinggal kita. Yang selanjutnya, bagaimana menjadi guru idaman bagi anak didik kita. Tentunya yang paling ada dalam diri saya, terutama saya guru TK ya Bu, mempunyai sikap sabar yang tiada batas, seperti itu. Seperti kita tahu anak TK adalah masa fase fondasi, fase di mana kita bisa menerapkan pendidikan karakter sejak usia dini pada taman kanak-kanak, di mana kita bisa memasukkan tadi kurikulum sesuai dengan Nemo SSL tadi ya Bu, sejak usia dini. Dari pagi kita sudah berdiri, kita menyambut kedatangan anak dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya tambahan lagi sebagai seorang guru tentunya berpenampilan menarik itu sangat cukup ya Bu, sehingga anak akan merasa senang terhadap kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Nelul.